Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Saya kasih tahu beliau ada kasus Sinarmas, ya kan, bukti lengkap. Sampai sekarang nggak berani jadi tersangka, Pak. Yang lain dia selalu bilang, mana kalau dia nggak benar kasih tahu saya. Ini saya kasih tahu, diem dia. Kenapa? Ternyata ibu kota negara yang baru nanti yang bangun dari Sinarmas. Jadi tahukah teman-teman saudara-saudara angkal masalahnya? Jadi gini loh, jangan orang misalnya, aduh saya sakit kepala, wah berarti kepala saya ada masalah nih. Enggak, kita deteksi penyebabnya apa. Apa jadi penyakit masalah kepala ini dari jantung? Bisa aja dari kaki kita ada kena tusuk infeksi sehingga kepalanya sakit, ya kan? Jadi kita tuh harus mengidentifikasi apakah masalah ini benar-benar Sambo. Kalau masalah ini benar-benar hanya di Ferdy Sambo, harusnya dengan Ferdy Sambo ditahan, selesai dong. Ini tidak. 303 itu akan selalu ada, dan mau kita ngadain pertemuan 10 kali 100 kali nanti akan ada Ferdy Sambo yang baru di situ. Kenapa? Karena biang keroknya ini, ya, si bandar judi online ini tidak ada satupun yang ditahan. Bandar loh, saya bicara bandar. Kalau operator, orang yang jalanin website banyak yang ditangkap. Bandarnya nggak ada, Pak, udah kabur dulu semua ke luar negeri. Di Singapura, kemarin saya di sana, di Singapura, yang saya disebut dibilang kabur itu enggak. Saya diundang oleh Jerry, ya, Jerry Hermalo ngundang saya untuk bicara. Dia minta saya stop bicara. Ya saya kasih tahu teman-teman di situ. Jadi teman-teman tuh harus tahu masalah kita di mana, baru kita bisa ada solusi. Kalau kita nggak tahu penyakitnya di mana, kita bicara nanti percuma, melebar. Jadi misalnya kita salahin Pak Kapolri, ya lah masalahnya bukan cuma di Pak Kapolri. Apakah menurut teman-teman kejaksaan tidak tahu adanya sarang-sarang judi online? Pasti tahu. Seharusnya mereka bisa berantas juga. Tahu kenapa tidak? Pertanyaan saya. Sudah disumpel. Ya, jadi permasalahan hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, teman-teman. Bukan undang-undang, bukan DPR, tetapi banyaknya oknum aparat, oknum. Ya saya sebut oknum. Nanti kalau saya bilang Polri marah, seluruh Polri lapor saya. Kalau saya bilang hakim, nanti seluruh hakim lapor. Padahal kita udah bilang perintah berubah. Nanti kalau kita memiliki pemimpin negara yang benar-benar ingin memberantas korupsi, ini baru siap terjadi. Karena pemimpin yang ada sekarang itu seolah-olah ada KPK, tapi KPK dimandulkan. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena yang diisi semua pejabat Polri, sehingga mereka tumbul terhadap Polri. Di situ nggak mungkin dong jeruk makan jeruk. Situ. Jadi kalau memang nanti kita mendapatkan pemimpin yang memang mau mengatasi, gampang kok. Contoh ya, contoh. Kalau saya jadi ketua KPK, saya lakukan pembuktian terbalik masalah BBM subsidi. Nggak perlu subsidi, kita kasih gratis BBM. Caranya gampang. Gimana? Pejabat jam, ya kan? Wah, kok jam bisa punya hotel puluhan miliar? Tangkap dulu di situ. Suruh dia buktikan dengan gaji dia gimana bisa menghasilkan di situ. Nggak bisa buktiin, penjara, TPPU. Selesai kok. Kan dikasih ke istrinya anaknya miskinkan di situ. Itu hanya satu-satunya cara. Koruptor takut. Koruptor nggak takut dipenjara, Pak. Ya 10 tahun PN, banding turun ke 4, Pinangki jalanin 2 tahun lepas. Di luar dapat banyak duit. Jerahnya di mana? 2 tahun jalanin di dalam juga fasilitas istimewa kok. Di situ nggak ada yang takut sama penjara, Pak. Ya korup, cari aparat yang bisa tajam, KPK yang bisa tajam. Ya tangkap dulu, pembuktian terbalik kalau ada yang melebihi di situ. Simple loh. Jadi kita bisa lihat, mau dia sudah tidak menjabat kayak, ambil sita-sitain asetnya semua, balikin untuk negara. Saya yakin kita semua yang di sini di dalam ruangan ini dan yang di luar pasti akan sejahtera. Indonesia kekayaannya tuh banyak, Pak.